Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas waliullah yang berumur panjang yang melanglang buana ke Indonesia. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, waliullah yang berumur panjang. Habib Husain termasuk seorang waliullah yang berumur panjang dan jauh dari penyakit-penyakit. Selain itu, ia sampai akhir hayatnya tidak pernah absen sholat subuh berjamaah di desa Brani Kulon, Kraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Ada seorang Habib yang berumur panjang. Ia wafat dalam usia 124 tahun. Ketika ditanya, kenapa ia tidak punya penyakit? Di hati saya tidak mempunyai sedikit pun rasa iri dan dengki terhadap pemberian orang lain. Demikian kata Habib Husain bin Hadi bin Salim Al-Hamid. Selain itu, kunci dari Habib Husain berumur panjang adalah tidak lain karena ia secara istiqamah sholat subuh berjamaah di masjid dan gemar melakukan jalan kaki sekitar 1 jam. Habib Husain berjalan kaki tiap sambil berdakwah. Setiap tempat yang beliau lalui selalu ia mendatangkan rahmah. Ia berjalan kaki dari rumah yang ada di Brani keliling kampung atau ke pasar. Seluruh peredaran darah dalam tubuh jadi lancar. Udara segar yang dihirup membuat kesegaran tubuh tetap prima. Itulah salah satu keistimewaan waktu dari sholat subuh. Habib Husain sendiri lahir di Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1862 Masehi dari pasangan Habib Hadi bin Salim Al-Hamid dan Ummu Hani. Dari kecil, Habib Husain dididik langsung oleh kedua orang tuanya itu. Patut diketahui, Habib Hadi bin Salim Al-Hamid, ayahanda Habib Husain, dikenal sebagai salah seorang wali yang kesohor di Hadramaut. Bagi orang sekarang, usia 86 tahun itu sudah memasuki usia senja. Kakek-kakek di mana orang sudah mulai kehilangan kekuatan dan gairahnya. Namun bagi Habib Husain, usia seperti itu tergolong muda. Kekuatannya tak jauh berbeda dengan usia pemuda saat ini. Itulah salah satu kekuatan Habib Husain. Pada tahun 1929 Masehi, ia masih senang mengembara ke berbagai negeri, termasuk ke Gujarat, dengan menggunakan kapal laut bersama saudagar-saudagar Arab yang berdagang melanglang buana ke berbagai negeri. Saat itu Habib Husain meninggalkan Yaman dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Sekitar 2 tahun, Habib Husain tinggal di Gujarat. Selama di Gujarat, ia berguru kepada ulama setempat dan berdagang. Setelah itu, ia kembali mengembara ke Indonesia dan menggunakan kapal saudagar yang menuju ke Batavia. Tak berapa lama kemudian, ia mengembara lagi ke berbagai daerah dan akhirnya ia sampai ke kota Pekalongan. Di kota ini, Habib Husain kemudian berguru kepada seorang wali besar, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, hingga beberapa tahun lamanya. Kepada aulia yang sangat terkenal di kota Pekalongan itu, Habib Husain selain berguru ilmu lahir, ia juga mendalami ilmu batin, sebagai tanda bahwa Habib Husain telah mencapai makam kewalian yang mumpuni. Ia kemudian dihadiahi sebuah sorban dan kopiah putih dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Atas pesan Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Habib Husain kemudian mengasah ilmu kepada Habib Muhammad bin Muhammad Al-Muhdar, yang tidak lain adalah guru dari Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Selama menjadi murid Habib Muhammad, Habib Husain senantiasa mendapat perintah untuk berdakwah ke berbagai daerah. Salah satu tugasnya yang terakhir dari gurunya itu,
Habib Hussein diperintahkan untuk menyebarkan dakwah ke Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ia masuk ke desa yang terpencil itu sekitar tahun 1939. Saat itu kondisi desa Brani masih berupa hutan belantara dan sarang penyamun. Tampaknya Habib Hussein memang sengaja ditugasi untuk memberantas para penyamun untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Habib Hussein tinggal di Brani Kulon, ia langsung membuka dakwah dan dakwahnya itu diterima secara luas ke seluruh pelosok Kabupaten Probolinggo. Tak mudah seperti dibayangkan, Habib Hussein tidak langsung menempati rumah mewah di Brani. Ia harus membabat alas terlebih dahulu, bahkan ia hidup menumpang pada salah satu penduduk setempat. Kendati tempat tinggalnya menumpang, tetapi penyebaran Islam tak pernah berhenti hingga kemudian ia berhasil mendirikan pesantren kecil. Dalam sebuah perjalanan bersama para habaib dari berziarah ke makam Habib Hussein bin Abdullah Al-Idrus, Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Habib Hussein di dalam kereta api pernah dipaksa untuk menyediakan tempat duduknya oleh seorang pemuda kumal dan hanya memakai kaos oblong. Melihat seorang pemuda yang berdiri di depannya, Habib Hussein kemudian berdiri sembari menyerahkan tempat duduknya kepada pemuda asing itu. Setelah berdialog beberapa saat dan Habib Hussein memberi bekal uang yang tersisa pada pemuda tersebut, tak beberapa lama, tiba-tiba pemuda asing itu menghilang begitu saja. Ketika teman-teman Habib Hussein mendapatinya sendirian dan menanyakan tentang keberadaan pemuda asing tadi, Habib Hussein berkata, dia itu sebenarnya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Amalia Habib Hussein tidak saja menyeimbangkan ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga menjalin hubungan yang erat dengan umat. Sering Habib Hussein berjalan-jalan ke pasar dan melihat pedagang yang barang dagangannya tidak habis terjual atau malah tidak terjual sama sekali. Habib Hussein tidak segan-segan memborong barang dagangan dari pedagang yang ada di pasar agar si pedagang itu tidak menderita kerugian, atau minimal sang pedagang dapat keuntungan. Tak pelak dengan keseimbangan amaliyah itu, dakwahnya diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Tidak hanya soal keilmuan, para santri Ponpes Ahlussunnah Brani Kulon sangat percaya makam kewalian Habib Hussein mendekati makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ihwal ia mendapat makam kewalian setinggi Syekh Abdul Qadir Jailani diketahui ketika Habib Ahmad bin Soleh Al-Haddad Situbondo, salah seorang sahabatnya, bermunajat kepada Allah agar bertemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ia bermimpi, dan dalam mimpinya ia dipertemukan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang bersorban putih. Ketika didekati, ternyata wajah itu adalah wajah Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Pada awalnya, Habib Ahmad bin Soleh Al-Haddad Situbondo tidak yakin wajah yang terlihat itu adalah wajah Habib Hussein. Ia kemudian bermunajat lagi, dan sampai 3 kali dalam mimpinya wajahnya selalu sama, wajah Habib Hussein bin Hadi Al-Hamid. Akhirnya Habib Ahmad menemui Habib Hussein di Brani dan meminta ijazah sekaligus dijadikan muridnya. Habib Hussein kerap dikunjungi para habaib di zamannya seperti Habib Soleh Tanggul, salah seorang pejuang RI. Habib Hussein juga mempunyai kedekatan khusus dengan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih dan lain-lain. Habib Abdullah pernah tidak datang ke haul Habib Hussein karena sakit. Saat tertidur ia bermimpi didatangi Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Abu Bakar bin Salim, wali di Yaman. Datanglah ke haul Habib Hussein di Brani karena kami berdua juga hadir. Selepas terbangun dari mimpinya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih langsung menuju ke Brani untuk menghadiri haul Habib Hussein. Anehnya, penyakitnya langsung sembuh. Sejak itulah Habib Abdullah jarang terkena penyakit dan selalu menghadiri haul Habib Hussein di Brani sampai akhir hayatnya. Bahkan karena kedekatannya Habib Hussein dengan Habib Abdullah,
Di kemudian hari anak cucu keturunan Habib Hussein banyak masuk ke Ponpes Darul Hadis, seperti Habib Muhammad Shadiq, Habib Abdul Qadir, Habib Salim. Sekarang pesantren peninggalan Habib Hussein diasuh oleh Habib Abdul Qadir bin Muhammad Shadiq bin Hussein Al-Hamid. Tamu-tamu dari mancanegara yang pernah berkunjung ke Brani diantaranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Mufti Jeddah, dan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Setelah Habib Hussein wafat, banyak juga ulama dan wali Allah yang berkunjung ke Brani, diantaranya Habib Umar Al-Hafid, Habib Musa Al-Qadim, Hadramaut Yaman. Habib Hussein wafat pada hari Jumat Legi 11 Safar 1406 Hijriah atau 25 Januari 1986. Jenazahnya kemudian dimakamkan di sebelah utara Masjid Al-Mubarak, Komplek Ponpes Ahlussunnah wal Jamaah Brani Kulon, Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.